Kembali lagi di konten Porang dong. Iya dong. Kenapa harus kayak gitu loh? Jadi hari ini kita pasti tahu dong rumahnya nih, coba lihat dong. Wih, pasti tahu ya. Alhamdulillah setelah 7 tahun nabung kebeli. 14 tahun nabung akhirnya bisa ya. Hari ini kita ada di rumahnya salah satu tokoh yang ada di Nunukan. Namanya adalah Haji Dhani, dan kenapa kita di sini? Karena beliau sedang Kenapa kita di sini? Karena beliau ada di sana. Iya benar. Betul kan? Oke juga Anda ya. Hari ini kita menyoroti beliau sedang menekuni yang namanya tanaman porang, membudidaya porang. Wih, Porang itu apa? Mungkin ada sahabat-sahabat 31 yang tidak tahu porang. porang itu ada yang bilang pohon dorang, Ada yang bilang juga porang. kalau di Pak Kita tanyakan langsung kenapa membudidaya porang dan kira-kira manfaatnya porang. manfaatnya apa segalanya lah. Karena beliau sudah membudidaya, kita langsung coba aja ya. Dadah. Hati-hati ya. Kita langsung aja coba lihat sini. Waduh, ini lihat sendiri ya kebun-kebunnya. Kebun ini baru kebun yang di depan rumah nih, Di. Mungkin masih ada juga kebun lainnya. Halo Pak Haji, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Saya panggil apa bagus ini? Dinda. Boleh. Waduh, ini akhirnya kita punya kesempatan loh Pak. 31 dari 2020 pengen banget loh. Pengen banget ngangkat tanaman porang ini. Pertama-tama terima kasih Dinda sudah hadir di rumah saya, di halaman saya yang dipenuhi dengan tanaman porang. Pada prinsipnya ini tanaman porang ini tanaman liar, tumbuhnya di mana-mana, tergantung pengolahannya aja. Yang kita tanam di rumah ini ada 3 jenis. 3 jenis. Ya, pertama bibit spora dari bunganya ini, ya, ini yang dari bunganya. Ya, ini tadi waktu kita semai, termasuk anak-anak semua ini, adik-adik milenial yang semai semua ini. Wih, iya, dia semai kayak biji kecambah, hasilnya sudah ini. Wih. Ini sudah berbentuk, ada tunasnya, ada katanya sudah. ini umur berapa nih Pak? Ini baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru bulan. Oh, yang ada katanya itu yang ada biji itu ya, kayak ada biji? bijinya, ya kayak bijinya itu. Manfaatnya 2 ini sebenarnya. Oh. Ada lagi bibit umbinya. Bibit umbi. Porang juga. Iya. Berarti ada 3 bibit. Ada 3 bibit, tergantung kitanya. Mau prosesnya lebih cepat, ada. Mau proses juga lebih lambat juga ada. Memang kata lebih lebih cepat pertumbuhannya dari spora. Tapi itu maksudnya 6 bulan itu baru muncul atau udah siap panen? Panen sudah. 6 Iya. bulan. Iya. Sebentar. Sudah. Itu yang 6 bulan yang mana Pak? Yang 6 bulan belum, ini masih proses. Ini masih 2 bulan. Saya pikir nanti bulan 4 atau bulan 5 ini sudah dibongkar. dibongkar Ya, dibongkar, kita dapat katanya dan dapat umbi produksinya. Di hutan itu kalau kita dapatkan itu ada 3-4 jenis. Hati-hati karena semua sama miripnya dengan porang. Pertama iles-iles. Iles-iles, Kedua walur. walur. Ketiga suep. Keempat porang. Dari 4 tanaman tadi ini yang mana dikatakan porang? Porang itu dia punya katanya yang sini tadi tuh. Oh, Seperti ini ada katanya nih. ada kataknya nih, Kalau yang kecil. 3 tadi jenis walers, suep, iles-iles dan walur ini itu tidak ada katanya, tapi ada umbinya. Kita sudah didatangkan dari perusahaan, ada 3 perusahaan. Wih. Yang pertama PT New Star Konjak, yang kedua PT Inpetrot Inovasi Teknologi. Wow. Sekarang ada di rumah jadi pendamping. Dia tinjau Pak Haji, kalau bisa kita lihat tanaman porang. Karena saya bilang kemarin Pak, program pemerintah yang dilaksanakan seperti ini tadi saya katakan 2001 itu gagal. Tapi saya ingin mencoba bagaimana tanaman ini tanaman yang bisa diproduksi dan bisa diekspor. Bisa diproduksi dan bisa diekspor. Apakah semua warga Nunukan nih, misalnya nih, warga Nunukan pengen juga nanam gitu, apakah di semua kondisi tanah dia bebas bisa tumbuh? Saya pikir kan kita kembali lagi, ini tanaman liar, di mana-mana tumbuh, tergantung pengolahan tanahnya. Nah, mohon maaf juga kalau di Nunukan itu zat azamnya paling tinggi. Baru kalau porang maksimal tuh pH tanah itu 6,5, dan kami sudah komitmen akan mendatangkan bibit 200.000 bibit. 200.000 bibit. Sekarang yang sudah kita salurkan dan sudah tumbuh seperti ini sekitar ada 30.000 bibit. Kalau di rumah ini Dinda ini ada 7.000. Ini 7.000 nih. 7.000 nih. Dinda kalikan saja nih. Ini 20 ke 20 nih. Ini 172 nih kali 40 udah bedeng. Oh iya. Manfaatnya sendiri apa sih Pak Haji? Banyak Dinda manfaatnya. Orang kan belum tahu. Kalau manfaatnya ini ada 172 turunan Uma? bahan baku. Oh. Iya.
Oh. Ini salah satunya bahan bakunya seperti bisa membuat tepung, beras porang, jeli-jeli, dan makanan khas anak muda. Hah? Seperti boba itu. Boba. Ada lembabnya itu. Hah? Banyak juga untuk ibu-ibu juga, kosmetik. Wow. Dan kemudian pempek, softtek, apa semua yang lembab semua itu bahan baku dari porang. Nah, ini juga termasuk dari militer, termasuk lem senjata, lem pesawat juga. Lem senjata dan lem pesawat. Makanya di porang ini terdapat kandungan serat yang kayak kristal kecil. Kemarin kan dari PT New Star Konjak itu membelah. Dia belah sambil dia gosok-gosok entah pakai tangannya, ternyata ada kayak kristal kecil yang seperti jarum gitu ya. Seperti jarum, ya itu bagus katanya. Dan kemudian itu ada gelumunan dan absolutnya. Kalau Nunukan bisa mengolah ini kan akan diekspor nih. Iya, betul. Bisa maksudnya bisa dong harusnya bersaing, bukan bersaing ya, sama-sama terbang sama-sama rumput laut nih. Ya, bisa, karena ini nanti sebenarnya ini pada pemerintah pusat sudah menganggarkan dia ini akan menjadi makanan masa depan. Makanan masa depan. Seperti Bapak Jokowi sampaikan bahwa akan menjadi makanan masa depan. Hadirnya porang di sini, pertama saya menggagas bagaimana saya semangat, tentu saya ingin menciptakan dulu nih. Nah, kalau sekarang ini kita kan masih ambil bibit nih dari Jawa, dari perusahaan toh. Benar. Nah, saya ingin menciptakan bagaimana Nunukan bisa punya bibit lokal sendiri. Wow. Cuma uniknya di Nunukan ini tidak sama di Jawa, tidak sama di kalau di Nunukan itu tidak ada musim kemarau. Oh iya, benar. Ya, tapi kalau di Jawa dan di Sulawesi ada musim kemaraunya. Wah. Nah, makanya di sini saya lihat ini pertumbuhan porang yang menurut saya ini kita bukan biasa teori, tapi melihat dari pengalaman yang kita tanam. Nah, contoh ini tadi 2 bulan sudah ada keluar katanya. Berarti bagus ya, lancar ya, nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala. Saya pikir ini kan nggak terlampau kami kalau sudah tumbuh sekitar 2 bulan kami biarkan sudah. Ini nih bentar nih, ini yang perlu masyarakat Nunukan tahu nih, nanam bukan sembarang tanam ya kan Pak. Nanti kalau udah ada hasil, kalaunya dijual nih, harganya per kilo berapa dan kayak gimana sistem menjualnya nih? Ya, jadi pertama begini, manfaatnya nih porang tanaman ini dua. Pertama kita dapat kataknya, yang kedua dapat umbinya. Ya, pertama ini kata bisa kita seperti ini tadi kata ya. Kata ini bisa kita jual. Ya, bisa kita kembangkan jadi bibit. Itu uang sudah kembali nih, ya kan, sudah kembali modal nih, ya kan. Nah, kalau kata per kilo itu seperti tadi Tinda katakan, biasanya di daerah-daerah luar itu dia jual kadang 100, 200 sampai 600 ribu per kilo. Itu kata. Kataknya aja. Belum umbinya nih. Umbinya itu dari perusahaan itu. Tanaman umbi itu bisa membesar dari 68 ons sampai 28 kilo juga bisa. Yang penting kan pengembangan terus. Bercanda Bapak. Tidak, betul. 28 kilo di dalam, Pak. 28 kilo di dalam. Ya, cuma karena di sini kita kan pembibitan. Nanti kalau sudah ada umbinya produksi, kita simpan di lahan yang memang sudah ada produksi. Jadi jaraknya 50-50. Ini kan masih jarak 20-20. Nah, itu. Berarti jadi kalaunya mau yang udah siap produksi untuk dijual berarti 50 tuh kayak gini ke sini ya. Nah, 50-50. Jadi kan kita pembasaran umbi nih. Nah, estimasi biaya umpama contoh nih. Kalau ada masyarakat nih, ya hitung-hitungannya nih ya. Ya, umpama contoh nih. Kita punya lahan 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar itu kebutuhan bibit itu maksimalnya 40.000 bibit. 40.000 pohon. Bibit, pohon. Nah, umbinya kalau dia nanti besar, kita pembesaran umbi itu bisa naik 1 kilo, 2 kilo sampai 28 kilo. Itu kalau kita olah terus ya. Nah, nggak usah kita jauh-jauh lah, 3 kilo aja. Kita persis di tengah-tengah 3 kilo ya. Biasanya kemarin ada yang 10 kilo, kita 3 kilo aja deh. Ya. Nah, 3 kilo kita kalikan dengan pasaran dari perusahaan yang sekarang itu 10.000 basah. 10.000 per kilo. 10.000 per kilo basah. Basah ya? nih. Basah ini. Artinya basah. Dia dijual, masyarakat jual sama kita itu yang bentuk kayak masih ori lah. Ori-ori lah, ya kan? Belum dicincang-cincang ini gudung keripik. Itu nanti pengolahannya nanti kita cerita nanti ke depan. Ya kan? Itu, kita kembali lagi. Nah,
kita kalikan, taruhlah dosa 10.000. Kita ambil tengah-tengahnya lah 7.000 atau 5.000 ya. Oke. Ah, oke 7.000. 7.000 kali 3 berarti 21.000. Kali 40.000 pohon 800 juta lebih. Wih. Wah, Iya. bercanda lagi. Saya terus Bapak. terang ini. Bercanda lagi, Bapak. Tidak, ini arti estimasinya ya. Oh. Ya, rincian-rinciannya itu 800 lebih. Itu saya katakan bonus. Waduh. Kenapa saya bilang katakan bonus? Karena sebelum kita panen umbi ada kata yang muncul. Iya. Ya, katanya seperti tadi itu, toh. Jadi 800 juta lebih itu belum tentu 800 juta, mungkin lebih lagi. Kan tadi kan saya bilang 3 kilo. Iya. Kalau naiknya 4 kilo, Benar. kalau naik 5 kilo, 6 kilo. Dan nah, harga mungkin tadi 5.000 Mas, 5.000 ya atau 7.000. 7.000. Makanya Wow. pengembangan ini pertama kita pembibitan. Nah, kemudian setelah kita panen umbi, sebelum umbi ada katanya. Katanya ini. Nah, sekarang Mas Dinda lihat. Setiap tunas, ini tunas nih. Heeh. Nah, setiap tunas ini sudah berapa kali tunas? 3, 4. Nah, setiap tunas akan mengeluarkan kata 1. Ya, Nggak bisa lebih. bisa duit 1 atau 2. Oke. Nah, tunas kedua juga akan mengeluarkan kata nanti nih. Dia akan berantai sini ada 3, 4. Nah, tunas ketiga, tunas keempat akan mengeluarkan lebih dari 5. Wih. Nah, tunas keempat ada yang sampai 30, 50. Iya. Wah. Ada. Nanti kita lihat di sana. Di sana ada satu pohon ini itu tunasnya 10. Oke. Nah, kalau kita kalikan asumsi satu pohon saja 10 katanya kali 40.000 pohon tadi berapa ton? Waduh. Ya kan? Itu bisa kita kembangkan jadi bibit, bisa dijual ke perusahaan dan ke masyarakat. Nah, Itu. tapi kan masyarakat oh ya, by the way, kalau itu kan masalah nanam dan panen kita udah seneng aja nih harga bibitnya deh. Kalau kita mau beli bibit kayak masyarakat awam nih, saya punya tanah 1 kapling aja deh. Saya mau nanam 1 bibit berapa sih dan belinya di mana nih? Kalau untuk kondisi sekarang? Ya sekarang ini kan itu saya bilang tadi, kalau saya masih budidaya, saya juga membeli dari daerah-daerah lain. Nih, kalau untuk perusahaan kami siap ada bibit kami. Cuma sekarang yang 30.000, yang 200.000 itu masih ada sekitar 180.000 bibit yang belum datang dari perusahaan. Nah, itu kalau mau teman-teman dari petani, ayo kita bertani porang, silakan. Kita kerjasama. Seperti kemarin, saya kasihkan banyak petani, ada 12.000, 3.000, 4.000, dan ada juga yang 5.000. Cuma-cuma ngasihnya. Anda artinya kita kerjasama. Nanti bibitnya kasih ke kita. Oh iya. Nanti kalau kita bertani semua kompak, satu komunitas, toh, bagaimana? Kita jual kita punya tanah apa? Kita menjual katanya kita jual, kita cari uang untuk pengolahan tanahnya lagi. Oh gitu. Emang harga 1 bibitnya berapa sih? Itu dia per kilo. Per kilo. Berapa 1 kilo bibitnya? 1 kilo itu ya 200.000. 200.000 sampai 600 kalau tidak ada. Oh kalau tidak ada bibit, maksudnya susah bibit kan orang jual 600.000. Oh. Tapi 1 kilo banyak dong ya kan? Banyak, ya Bibitnya kan tergantung kecil-kecil. kita size-nya. Ada yang kata yang besarnya begini belum tentu dalam 1 kilo itu naiknya sampai 200. Ya, tapi kalau kita kata yang kecil begini mungkin naiknya sampai 500 biji. Nah, tergantung size. Ya, kita menjadi petani, jangan petani yang selalu buang uang. Kita petani menjadi murah, meriah dan pintar. Menghasilkan uang. Waduh. Jadi kalau pasarannya kan mudah juga kita. Makanya gotong royong, kita cari teh sapi, teh kambing, sama teh ayam. Ini untuk kolaborasi sama petani semuanya. Wih. Ya. Berarti buat sahabat 31 dan warga Nunukan tuh ya bisa pesen duluan deh. Mending datang ke sini ya. Tabe-tabe, assalamualaikum Pak Haji, bisa kepesen. Nah, daripada lo punya tanah 1 kapling anggur, bagus dibikin begini. Biasanya kan masyarakat sini ya, dia tunggu berhasil dulu. Kalau berhasil ikut lagi. Oh iya. Tapi insya Allah saya yakin dan percaya nanti kita bikin pengolahannya. Jadi nanti Mbak Dinda ini kita ubah lagi nih. Kalau sudah kita naikkan umbi produksinya ke sana, saya rencana ingin bikin pengolahannya. Pengolahan untuk buat keripik. Masyarakat beri saya umbinya basah 10.000. Saya buat chip untuk pengolahannya. Nah, saya kumpulkan ibu-ibu yang mau bekerja untuk pengolahannya. Jadi ada pengolahannya, nanti kita bentuk, jadi kirimnya bukan lagi bentuk besar begini tapi berbentuk chip.
kalaunya tidak ada hambatan, tidak ada kendala, bulan 6 Pak Haji Dani sudah punya bibitnya untuk mengolah membibit dulu ya. Sendiri ya. Nah, jadi ya datang-datang lah pesan ya. Porsas Jadi tahu. kami juga para petani, saya informasikan bulan ini kami akan menanam sekitar 150.000 kata. Masih ada Mak Dinda, teman-teman di sini. Mereka mungkin ada yang 3.000, 1.000. Pak, saya sering ajak mereka kan, tidak mau diam-diam saja. Ada sudah ada yang 300 katanya segini, tapi dia cuma diam-diam saja lah. Tapi saya ingin menggabung bagaimana dan pastikan mereka juga cari pasarannya apa semuanya. Nah, saya pikir kalau pasarannya jangan khawatir, pabrik pabrik akan masuk ke Kaltara. Kemarin saya sudah diskusi kemarin sama Dinas Pertanian dan kemudian Pak Gubernur dan Wakil Gubernur juga sampaikan kepada saya bahwa nanti akan ada pabrik yang ada di Kaltara. Umpama biasanya ada masyarakat nih ya, punya lahan nih, tapi tidak mau kelola, ya kan? Itu bisa diserahkan nanti ke perusahaan. Jadi dia terima bersih 20%. Jadi perusahaan itu MOU-nya dia siapkan bibitnya, siapkan pupuknya, pengolahan lahan, dan dia MOU-nya 5 tahun ke depan dia akan serahkan kembali ke punya lahan. Jadi terima kayak plasma lah ceritanya. Kayak plasma gitu. Itu bagus nanti. Lahan yang dipakai dapat hasil 20%. Terima kasih sekali kita dikasih waktu untuk nge-review, udah tanya-tanya juga. Jadi ini akan jadi informasi juga untuk warga Nunukan. Jadi tidak perlu lagi ada khawatir, pengen nanam porang tapi jauh bibitnya. Bulan 6 tungguin. Mari kita bertani milenial. Bertani milenial. Bertani itu adalah satu anugerah, ya. Manfaatnya luar biasa sebenarnya. Gengsi. Nggak perlu gengsi. Ini ada banyak nih petani-petani kita semua itu yang saya rangkul semuanya. Sesuai baju Pak ya. Sesuai madu, muda adalah kekuatan. Muda adalah kekuatan. Itu aja kali ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau pengen pesen boleh kali ya kita taruh kontaknya beliau di kolom deskripsi ya. Jadi kalau saran saya kalau ada yang mau petani ke sini kita kurang paham sama porang, kita ada pendamping. Nah, tuh. Jadi ada pendamping disiapkan dari perusahaan. Buat Sobat 31, terima kasih yang udah nonton. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau langsung aja WA ke beliau kalau mau pesan bibit di bulan 6 nanti, oke? Terima kasih Pak Haji. Baik.